Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ira Ulfa, Unit 3, Semester 4, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, NIM 2018-12078, mata kuliah Fikih Siasat. Di sini saya akan memaparkan buku yang saya baca, yaitu Sejarah Madinah, Kisah Jejak Lahir Peradaban Islam. Adapun materi yang saya ambil yaitu tentang komponen masyarakat Madinah saat Rasulullah SAW datang. Pertama, kaum Yahudi. Mereka datang ke Madinah akibat lari dari penyiksaan orang-orang Romawi. Setelah menetap di sana, mereka hidup dengan nama-nama, pola-pola, dan bahasa orang Arab. Kaum Yahudi memandang status orang Arab lebih rendah daripada mereka, yaitu kolot, yang artinya terbelakang, tidak mempunyai kitab suci. Kaum Yahudi juga dikenal dengan kaum makar yang suka berkomplot dengan komplotan lainnya. Dampaknya yaitu api permusuhan berkobar di mana-mana dan pertumpahan darah berlangsung tanpa ujung. Ditambah lagi mereka memiliki harta yang banyak yang diperoleh dari praktik riba. Bagi kaum Yahudi, modal bukanlah alasan untuk membuat mereka surut dari medan perang. Mereka adalah raja di bidang perekonomian. Ada 3 kelompok kaum Yahudi yang paling ditakuti di Madinah. Yang pertama Bani Quraizah, yang kedua Bani Al-Nadir, yang ketiga Bani Qainuqa. 2 kelompok yang pertama bersekongkol dengan suku Aus, dan 1 kelompok yang terakhir bersekongkol dengan suku Khazraj. Kedua kelompok tersebut terus diadu dombakan sehingga menyebabkan perang yang berkepanjangan dan sangat menyedihkan. Perang terakhir dan perang yang paling parah di antara mereka yaitu perang Bu'ats. Mereka mengira Rasul yang mereka tunggu-tunggu akan berasal dari kaum mereka-mereka saja. Jadi mereka mengira tak mungkin Nabi lahir dari bangsa yang majemuk seperti Arab ini. Itu sebabnya setelah Rasulullah SAW diutus, mereka mengingkari dan menolak Nabi. Justru pembicaraan mereka tentang Nabi yang ditunggu-tunggu itulah yang menancapkan iman di hati kaum Ansar saat berada di Bukit Aqabah. Begitu menerima Islam dan ingat apa yang dulu dikatakan oleh kaum Yahudi tentang Nabi, kaum Ansar pun diwakili Mu'adz ibnu Jabal dan Bishr ibnu Al-Barra berkata mengingatkan mereka, "Wahai segenap kaum Yahudi, takutlah kepada Allah dan terimalah Islam dulu. Saat kami masih syirik, kalian telah membukakan mata kami tentang Muhammad. Kalian telah mengabarkan kepada kami bahwa ia akan diutus. Kalian telah melukiskan kepada kami ciri-ciri dan sifat-sifatnya." Di kalangan kaum Yahudi terdapat 1 kelompok kaum Quraisy yang sangat memusuhi Islam pada periode Mekah. Mereka meniupkan api kebencian, dendam, dan muslihat licik. Beberapa di antara mereka adalah Huyai ibnu Akhtab, Abu Bashir, Salam ibnu Mushkam, Kinanah ibnu Al-Rabi, Ka'ab ibnu Al-Ashraf, Ka'ab ibnu Asad, Umar ibnu Jahhasi, dan Rifa'ah ibnu Zaid. Pendeta-pendeta Yahudi pun dengan sengaja melecehkan Islam dan mencemooh kaum muslim dengan menebar fitnah tanpa putus-putus. Contohnya, sekelompok pendeta-pendeta tersebut mendatangi Rasulullah SAW untuk memfitnah. Dalam setiap kesempatan, kaum Yahudi selalu menunjukkan permusuhan, kebencian, dan dendam, setali mata uang dengan orang munafik. Tak kepalang senang mereka pada saat melihat kaum muslim kalah pada saat melawan mereka di perang Uhud. Dengan lantang mereka berkata mengenai Nabi, "Jika benar ia seorang Nabi, pasti ia tak terkalahkan. Ia tak lebih dari pemburu kekuasaan yang sekali menang dan sekali kalah." Tak ada ceritanya seorang Nabi ditimpa musibah seperti ini, yaitu musibah terhadap dirinya sendiri dan musibah terhadap sahabat-sahabatnya. Setiap terbuka celah sekecil apapun, mereka tidak akan bosan-bosan untuk memperdaya Nabi. Bahkan mereka berpikir untuk menyihir Nabi. Mereka lalu mendatangi Labid ibnu Al-A'syam, penyihir Yahudi paling disegani.
dan memberi penyihir tersebut sejumlah bayaran untuk menyihir Nabi. Ia lalu mengambil sebatang sisir dan rontokan rambut. Rambut diikat ke sisir sekali ikatan, diludahi dengan sekali ludahan. Ditaruh dalam bejana lalu diletakkan di salah satu bongkahan batu besar di dasar sumur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sihir itu dihalusinasikan seolah-olah berbuat sesuatu padahal sebenarnya tidak. Bahkan seolah-olah beliau mendatangi wanita padahal tidak. Menurut versi lain, beliau dibuat sakit keras, tidak mau makan, minum, dan dilayani istri. Beliau jadi kurus dan merana, tidak diketahui apa penyakitnya. Bahkan sampai kabur pandangan mata beliau, dan para sahabat berbondong-bondong untuk menjenguk Nabi. 6 bulan, tetapi versi lain ada yang mengatakan Nabi sakit parah selama 1 tahun. Sampai suatu malam, Jibril datang menunjukkan sumur Zarwan. Tempat sihir tersebut diletakkan. Paginya Nabi langsung mengutus Ammar ibnu Yasir, Ali ibnu Abi Thalib, dan Jabir ibnu Iyas al-Azraqi bersama-sama mendatangi sumur yang dimaksud. Begitu sihir tersebut dikeluarkan, Nabi bangkit seolah terlepas dari ikatan. Diriwayatkan bahwa dari sihir yang mereka keluarkan tersebut terdapat sisir Rasulullah, potongan rambut beliau, dan patung lili beliau. Menunjukkan sekali, ada batang-batang jarum yang ditusukkan dan ditemukan dengan tali 11 ikatan. Lalu turunlah kepada beliau surat Al-Annas dan surat Al-Falaq. Setiap dibacakan oleh Nabi 1 ayat, maka 1 ikatan terlepas. Setiap sebatang jarum yang dicabut, beliau mengeluh kesakitan. Kemudian beliau pun sembuh total. Pada saat itu, seorang sahabat beliau berkata, "Wahai Rasulullah, akan kubunuh orang-orang Yahudi." Beliau menjawab, "Allah telah menyehatkan aku, dan di belakang penghiri itu ada azab Allah yang lebih perih telah menunggu." Disebutkan setelah peristiwa itu, Labid ibnu al-A'syam masuk menemui Nabi. Beliau tidak menyinggung apa-apa dan tidak mencela. Yang kedua, kaum musyrik. Sementara itu, di Madinah masih tersisa sejumlah kalangan yang tetap musyrik. Masih ada 2 patung yang masih tetap disembah oleh suku Aus dan suku Khazraj. Mereka yang hatinya belum tertembus cahaya iman antara lain Bani Khatmah, Bani Waqif, dan Bani Wa'il. Sebagian bahkan belak-belakan menunjukkan antipati mereka kepada Nabi. Seorang wanita bernama Asma al-Khatmiyah menyindir beliau dengan bait-bait syairnya, menghimpun orang untuk menentang Islam dan memaki penduduk Madinah yang ikut beliau. Ketiga, kaum munafik. Mereka ini satu barisan dengan kaum Yahudi dalam memusuhi Nabi. Mereka pura-pura beriman, padahal batin mereka kafir. Sebagian bahkan bersekongkol dengan orang-orang Quraisy lalu memprovokasi kaum muslim. Sampai akhirnya turun sejumlah ayat mengenai mereka. Kaum munafik ini suka menyakiti Nabi dengan lidah mereka. Bahkan ketika beliau tidak sedang bersama mereka, mereka hadir ke masjid menyimak pembicaraan kaum muslim lalu mencemooh dan memperolok-olok mereka. Kemunafikan makin merebak dan tampak lebih nyata setelah perang Kubra, yakni ketika Allah menghina kaum musyrik dengan kekalahan dan memuliakan kaum muslim dengan kemenangan. Sejak itu kedengkian kaum munafik terhadap kaum muslim menancap makin dalam di benak kaum munafik. Dan mulailah mereka melakukan aksi tipu daya. Pemimpin mereka adalah Abdullah Ubay ibnu Salul al-Khazraji. Ia sangat dimuliakan dan ditaati di tengah-tengah kaumnya. Selain dia, tidak pernah ada seorang pun baik sebelum maupun sesudahnya yang mampu merangkul 2 suku Aus dan Khazraj. Di mata penduduk Yastrib, Abdullah ibnu Ubay tak ubahnya seorang raja. Mereka tunduk di bawah kepemimpinannya, dan ini berlangsung sangat lama. Baru setelahnya,
Islam datang ke sana, satu persatu mereka meninggalkannya. Ia sakit hati dan diam-diam menyimpan dendam kepada Nabi. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang menaiki tunggangannya. Ketika melewati suatu tempat, orang Muslim musyrik dan Yahudi berkumpul. Debu yang ditimbulkan tunggangan beliau menerpa mereka sambil menutup hidung dengan pakaiannya. Abdullah ibnu Ubay berkata dengan muak, "Hei, jangan kirimkan debunya kepada kami." Kekacauan tak terhindarkan di tempat itu. Kaum muslim musyrik dan Yahudi terlibat caci maki. Kaum muslim tengah mempersiapkan diri untuk perang Uhud. Kaum munafik di bawah pimpinan Abdullah ibnu Ubay membuat ulah. Mereka menyulut sumbu fitnah sehingga kaum muslim yang tengah berarak-arak untuk menumpas kafir Quraisy itu sebagian lalu menarik diri. Ibnu Ubay berdiri untuk mengompori prajurit untuk kembali. Ia dendam kepada Rasulullah karena beliau telah mengambil keputusan berdasarkan pendapat kaum muda saja yang menginginkan perang melawan musuh, bukan pendapat kaum supuh untuk tetap berada di Madinah. Ini menimbulkan kekacauan pada barisan orang-orang yang semangatnya setengah-setengah. Ada 300 pria yang akhirnya menarik diri dan pulang bersama Abdullah ibnu Ubay. Sementara yang lain terus terlibat adu mulut dengan Nabi. Bahkan sebagian sempat memutuskan akan kembali kalau tidak segera diteguhkan oleh Allah. Dibantu beberapa munafik lain juga menjadi pemicu kekisruhan pada perang Muraisi. Sebenarnya mereka tidak pernah ikut ke medan perang bersama Nabi selama ini. Kalau kali ini ikut serta, mereka melihat kekuatan Islam makin menjulang dan yakin akan kemenangan pertempuran. Mereka mengincar harta. Hampir saja kaum muslim bersibaku tersulut provokasi mereka. Ceritanya, seorang buruh upahan Umar ibnu Al-Khattab bernama Jahja berdesakan dengan Sanan ibnu Wabah. Itu suku Khazraj. Saat mengambil air tak terelakkan. Keduanya pun terlibat adu fisik. Sanam lalu mengadu kepada kaumnya, kaum Ansar, sedangkan Jahja kepada kaumnya sendiri, kaum Muhajirin. Dua kubu tersebut saling emosi dan saling hunus senjata, dan hampir saja terjadi perkelahian besar. Aksi kemunafikan juga merebak pada hari-hari perang Khandaq. Saat itu kaum muslim dicekam ketakutan mendalam. Mereka dikepung gabungan sejumlah kabilah yang telah bermufakat untuk menghabisi mereka. Bermacam-macam hinaan terlontar dari mulut kaum munafik. Semua ini Nabi hadapi dengan lapang hati. Beliau tetap sabar hingga semua berakhir. Aksi lain kaum munafik adalah percobaan untuk membunuh Nabi. Saat itu beliau dalam perjalanan pulang dari Tabuk antara Bukit Aqabah dan Madinah. Sebelum melalui bukit tersebut, beliau memerintahkan semua orang lewat di tengah lembah, sedangkan beliau naik sendiri di atas bukit. Beliau ditemani Huzaifah al-Yaman dan Ammar ibnu Yasri. Yang pertama memegang tali kekang dan yang kedua mengiring dari belakang. Malam gelap, tiba-tiba 12 pria bertopeng datang. Mereka memacu antara Nabi sehingga beberapa barang milik beliau terjatuh. Nabi menangkap gelagat buruk. Hudzaifah menghadang mereka dengan tongkat dan memukulnya ke hadapan tunggangan mereka. Mereka lalu turun ke lembah, kabur dan berbaur dengan orang banyak. Ulah dan muslihat lain kaum munafik untuk menghambat laju dakwah adalah membangun masjid di Quba. Sengaja mereka datang kepada Nabi saat beliau berkemas berangkat ke Tabuk. Kembali dari Tabuk, sebelum masuk ke Madinah, orang-orang munafik itu datang lagi meminta beliau datang ke masjid mereka di Quba dan mengerjakan sholat di sana, sebagaimana yang beliau janjikan. Akan tetapi, begitu beliau mau berangkat, turunlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Saat itu pula Nabi memanggil Malik ibnu Al-Dukhsyum dan Mu'in ibnu Adi, menyuruh mereka berangkat ke Kuba untuk merobohkan masjid orang-orang zalim tersebut. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya presentasikan dari hasil buku yang telah saya baca. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.